Pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, silakan mulai gambar emoticon perasaannya masing-masing. Ya. Ditunjukkan ya ke atas ya buku besarnya. 1, 2, 3. Ditunjukkan ke atas gimana perasaannya hari ini. Semangat ya berarti ya. Baik, berarti semua sudah siap untuk kita belajar ekonomi di pagi hari ini. Langkah lebih baiknya jika sesuatu hal kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Sultan untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita melakukan pembelajaran ekonomi pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, teman-teman. Berdoa mulai. Doa selesai, teman-teman. Oke anak-anak ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya kehadirannya. Oke, Adian. Oke, Adila. Akbar. Oke, Andika. Sakit. Bayu. Oke, Cynthia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan asesmen awal. Nah, silakan handphonenya dikeluarkan. Semuanya. Kita scan barcode-nya ya. Masuk pada kahot. Sudah, Nana? Ini ya pinnya ya. Parikesit sudah hadir. Sudah masuk semua ya? Kita start ya. Sudah 26. Sudah 27. Satu kelas 29 kan ya? 28. Oke, berarti sudah siap ya? Kita start ya. Saya sampaikan dulu, nanti di sistem kahot yang tampil di handphone kalian itu adalah tombol dan warna dari jawaban. Soal ada di layar. Jadi fokus di soalnya di depan dan pilihan jawabannya. Kita mulai. Fokus ya, fokus. Karena waktunya hanya sebentar. Ini ya, berarti jawaban banyak yang betul. Untuk pemahaman awal tentang jurnal umum, kita lanjutkan lagi. Next. Siapa yang memilih dengan jawaban benar? Abian, Panggi, Parikesit ya yang paling cepat. 5 ke atas. Selanjutnya soal nomor 2. Wih, sudah banyak yang betul. Berarti pemahaman tentang pos-pos akunnya sudah darah daging ya sepertinya ya dari PDA, materi kita PDA. Bagus. Soal yang ketiga. Wih, sudah banyak yang betul ya untuk akun-akun pengelompokannya. Oke, kita next pemahaman selanjutnya. Sudah. Wih, banyak yang betul lagi. Kita next. Yang terakhir. Dan anak. Ya. Semuanya handphone ditaruh dulu. Kita mulai pembelajaran. Nah, pernah nggak sih kalian merasa bahwa uang kalian kok tinggal sisa 5.000 atau sisa 10.000, tapi tidak tahu perginya kemana? Sering? Uangnya pergi sendiri. Ini ya, yang sering kita rasakan semuanya ya memang ya. Jadi, ini anggaplah ini adalah Adila. Dila ingin beli kopi di jam 3 sore. Tetapi uangnya hanya sisa 5.000. Dia berpikir, thinking ya. Berpikir, perasaan tadi pagi saya dikasih uang 50.000 dari orang tua. Tetapi kok uang saya tinggal 5.000. Kan saya belum beli kopi. Uang saya kemana aja? Dila berpikir. Dia mengingat kejadian hari itu. Dia sudah fotokopi, membayar fotokopi senilai 5.000. Kemudian, dia membayar apa lagi nih anak-anak? Gojek. Dia berangkat sekolahnya naik Gojek. 15.000. Kemudian, ada apa lagi yang dia keluarkan? Beli jajan. Berapa? Kemudian beli pulsa 10.000. Nah, di sini berapa total pengeluarannya diingat-ingat Adila?
40.000. Seharusnya sisa berapa? 10.000. Berarti kurang 5.000 kan? 5.000-nya pergi kemana? Nah, ini sering nggak kita rasakan? Nah, dalam jurnal umum kita akan belajar kemana perginya uang kita. Mencatat uang kita perginya kemana. Nah, mencatat inilah yang dimaksud dengan jurnal. Jadi, jurnal itu adalah pencatatan. Oke, supaya kita tahu uang kita perginya kemana. Supaya tidak ada kata-kata bocor atau hilang kemana uang kita. Kalau kita mencatat pengeluaran kita. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Mengelompokkan dan menganalisis transaksi-transaksi yang kita lakukan. Ini adalah bagian siklus akuntansi dari capaian pembelajaran kita. Yang pertama yaitu adalah identifikasi transaksi dan analisis transaksi beserta memasukkan pada pos-pos akun. Sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Sudah. Jurnal umum tadi kita sudah membahas di awal, jurnal adalah pencatatan. Otomatis pada jurnal umum mencatat seluruh pengeluaran kita secara kronologis. Artinya urut, tidak boleh loncat. Jadi harus urut ya. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu adalah peserta didik mampu memahami mekanisme debit kredit. Baru kita bisa menyusun jurnal umum. TP yang kedua yaitu adalah peserta didik mampu menyusun jurnal umum secara kronologis. Sudah ada pemahaman ya? Sudah ada gambaran apa itu jurnal umum? Mekanisme debit kredit. Jika ada di sisi debit, maka kita menulisnya di sisi kiri, menjorong ke kiri. Dan sedangkan kredit kita menulisnya menjorok ke kanan. Ingat ada prinsip di sini, prinsip keseimbangan. Setiap transaksi akan dituliskan pada dua akun, baik di sisi debit dan di sisi kredit. Harus seimbang. Akun dalam akuntansi ada berapa? Angkat tangan. Ada 5. Apa saja, Sultan? Ini untuk kemarin itu di jurnal umum ya. Ada aset, pendapatan, ekuitas. Oke, ada aset, ada pendapatan, ada ekuitas, ada liabilitas, dan juga beban. Oke, betul sekali. Nah, di sini di depan dilihat jika kas bertambah atau aset bertambah, dia ada di sisi apa? Penulisannya. Aset bertambah, ada di sisi debit. Nah, kemudian jika ada yang bertambah, liabilitas atau kewajiban bertambah, ada di sisi mana? Debit atau kredit? Nah, dapat diringkas ya. Dari 5 akun yang disebutkan oleh Sultan, ada aset, ada kewajiban atau liabilitas, ada ekuitas, ada pendapatan, dan ada beban. Jika aset bertambah, maka kita tulis di sisi debit. Kita lihat contohnya pada debit dan kredit. Transaksi yang pertama, 1 September 2025 menerima pembayaran jasa. Berarti kita menganalisis yang pertama, yaitu adalah kita seperti mengerjakan PDA, persamaan dasar akuntansi. Menerima pembayaran jasa sebesar 10 juta. Akun apa? Pendapatan. Pendapatannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Sebesar berapa? Kemudian akun apa lagi yang dipengaruhi dari transaksi tersebut? Kas. Kasnya bagaimana? Bertambah. Barulah setelah kita menganalisis, kita masukkan pada mekanisme debit kreditnya. Pendapatan bertambah, ada di sisi mana? Kemudian kas bertambah, ada di sisi? Ada yang bisa mencoba transaksi yang kedua. Ada yang mau maju ke depan? Ayo Sultan. Oke, nominalnya Sultan berapa? Sudah? Oke.
Jadi beban gaji bertambah ada di sisi debit sebesar 3 juta. Betul atau salah? Betul. Kas berkurang ada di sisi kredit. Betul atau salah? Betul. Oke, kita tulis pada format jurnal umumnya bagaimana? Pada kolom jurnal umum itu ada tanggal yang harus ada. Identitas jangan lupa ya, kita tulis di awal. Berarti nama perusahaan, jurnal umum, kemudian tabelnya harus ada tanggal. Keterangan berarti diisi akunnya, akun apa. Kemudian ada ref itu adalah kode akun. Kemudian ada debit dan kredit. Di sisi debit dan kredit inilah nanti yang harus balance. Penulisan pada jurnal umum kita tulis debit dulu baru kredit. Pekerjaan yang sudah dikerjakan Sultan. Untuk di sisi debit akun apa, Nana? Berarti kita tuliskan di sini beban. Bebannya ada di sisi kredit atau debit? Sebesar berapa? Apa yang di sisi kredit? Kas. Kasnya bertambah sebesar berapa? 3 juta rupiah. Di sini yang dimaksud total akhir itu harus sama, baik di sisi debit dan kredit. Buku tabungan. Kita kalau nabung ada di mana, Nana? Di sisi debit atau kredit? Jika kita menabung, malah ada di sisi kredit. Dalam konsepnya buku tabungan, kenapa kok kita menabung itu malah ada di sisi kredit? Pegawai banknya mewakili bank. Kemudian yang sisi satunya adalah pari kesit. Pari kesit menabung ke bank besar 50.000 rupiah. Dari pihak bank, bagaimana pencatatan JU-nya? Kasnya bertambah. Apakah pendapatan? Pendapatan adalah balas jasa. Liabilitas, kewajiban bank kepada nasabah. Tambah atau berkurang? Bertambah. Jika liabilitas bertambah ada di sisi mana? Kredit. Kalau kas bertambah ada di sisi debit. Nah, catatan buku tabungan yang kalian terima itu adalah catatan dari pihak bank. Oleh sebab itu, jika kita menabung, maka posisinya ada di kredit. Selanjutnya kita masuk pada LKPD. Ada tim A dan tim B. Silakan di-scan untuk pengerjaannya. Semua LKPD-nya sama pertanyaannya, yang membedakan hanya transaksinya. Untuk tim B yaitu adalah kelompok 4 sampai 6. Kita menggunakan catatan keuangan pribadi yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nanti dipresentasikan dari masing-masing tim. Tim A akan dipresentasikan salah satu anggota kelompoknya. Tim A terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3. Berarti nanti yang presentasi satu ke kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dan kelompok 2 dan 3 silakan untuk menanggapi kelompok yang presentasi dalam satu tim. Kelompok yang selain tim memberikan pertanyaannya bagi kelompok yang maju presentasi. Hasilnya silakan di-upload di link Google Drive, di-scan linknya. Dikumpulkan sesuai dengan rumahnya masing-masing. Boleh, silakan. Hasilnya difoto, kemudian dikumpulkan di link Google Drive. Keuangannya mana? Ini Bu, biar kita ambil fotonya apa? Sebenarnya keuangannya Rama. Sultan mau foto yang mana? Keuangannya siapa yang dipakai? Keuangan pribadinya? Kronologis atau? Kronologis itu dari historis. Iya, kalau kita mencatat kan berarti itu sudah kita lakukan. Makanya dicatat secara historis, diurutkan menurut kronologisnya. Bagus, Bian. Ada pertanyaan anak-anak? Pengerjaan 5 menit lagi ya anak-anak ya. Sudah dikumpulkan semuanya. Google Drive. Kelompok 1 belum ya? Sudah di-scan barcode-nya? Di-scan barcode-nya. Untuk kelompok 3 sudah masuk pekerjaannya. Bebas, boleh pakai akun belajar atau pakai akun biasa. Silakan kelompok 2 maju ke depan
untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, pada hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai isu pramuka. Sebelum kita lanjut ke presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Elianto. Saya Sutika. Oke, setelah kita kenal, kita langsung lanjut ke jurnal. Jadi ini ada hasil pengerjaan dari jurnal umum kita, yaitu jurnal umum dari jasa Smart Justice. Nah, ini dituliskan tanggal bulan secara umum dan kronologis, dan jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ditulis dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, transaksi yang pertama nomor 1 yaitu jadi akun yang dipengaruhi yaitu akun kas dan akun modal. Nah, akun kasnya itu bertambah 10 juta dan akun modalnya bertambah 10 juta. Akun kas kalau bertambah itu masuk ke debit, kalau modal bertambah ke kredit. Nah, transaksi yang kedua yaitu membeli peralatan servis secara tunai sebesar 3 juta. Akun yang dipengaruhi yaitu akun peralatan dan akun kas. Nah, di sini akun peralatan bertambah 3 juta. Dia masuk ke debit. Dan akun kas yaitu berkurang sebesar 3 juta. Itu masuk ke kredit. Untuk transaksi yang keempat yaitu melakukan jasa servis secara kredit sebesar 1.800.000. Nah, kalau secara kredit berarti untuk usaha yaitu bertambah ya. 1.800.000 masuk ke debit. Karena utang usaha itu kan termasuk aset. Jadi dia masuk ke debit. Nah, yang kembali lagi yaitu pendapatan. Pendapatan bertambah sebesar 1.800.000 masuk ke kredit. Transaksi yang kelima yaitu membayar biaya listrik dan air sebesar 400.000. Nah, akun yang dipengaruhi yaitu akun beban dan akun kas. Akun beban itu bertambah sebesar 400.000 masuk ke debit. Dan akun kas itu berkurang karena membayar beban tadi ya. Itu 400.000 masuk ke kredit. Jadi total semuanya yaitu 17.700.000. Seimbang ya teman-teman antara debit dan kreditnya. Lanjut untuk pertanyaan 1, 2, dan 3. Transaksi perlu dicatat ke dalam jurnal umum. Karena pencatatan di jurnal dari kemudian tulis jurnal umum digunakan sebagai catatan-catatan yang menunjukkan kejadian historis karena transaksi yang ditulis diurutkan secara kronologis. Apa manfaat jurnal umum bagi pemilik usaha jasa seperti Smart Service untuk mengetahui kondisi keuangan usaha sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dan memudahkan mengecek keuangan. 3. Bagaimana cara menentukan akun mana yang di debit dan di kredit dari setiap transaksi? Berikutnya ada kesimpulan. Dari jurnal umum kita dapat mengetahui bahwa setiap transaksi yang dicatat dengan benar ke dalam akun debit dan kredit sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Di tim sebelah, apakah ada pertanyaan? Oke. Untuk menurut saya tanggapannya itu kalau presentasi sudah bagus, untuk LKPD-nya itu kurang sesuai, ada yang salah. Menurut saya kesalahannya itu fatal dalam dunia akuntansi. Apalagi jurnal umum itu menjelaskan tentang keuangan, transaksi keuangan secara kronologis. Sedangkan ini pemberian tanggal saja salah, Bu. Harusnya tanggal 6 bukan tanggal 5. Oke, mulainya ya, kronologisnya ya. Ya. Kurang tepat ya. Ya. Karena jurnal umum adalah dicatat secara kronologis. Coba dicek. 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya 1, 2, 3, 4, 6. Oke. Selanjutnya tanggapan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Michael Lalu dari kelompok 3 dan ini saya mewakili kelompok saya untuk menanggapi presentasi kelompok 2.
Kedua kelompok sudah menampilkan pemahaman yang baik tentang jurnal umum. Keduanya mencatat transaksi yang sama dari perusahaan jasa smart service dengan format dan saldo seimbang antara debit dan kredit. Jadi presentasinya itu bagus, cuma agak dibetuli tanggalnya dan jawabannya pun sama juga dengan kelompok kita. Berikut tanggapan dari saya. Makasih. Oke, ada tambahan lagi dari anggota kelompoknya? Tidak? Oke. Berdiri, nak berdiri. Sebelumnya, perkenalkan saya Nizar Ananda Putra Baskoro. Di sini saya dari tim 2 ya. Saya akan memberikan pertanyaan yang cukup simpel. Jadi itu bagaimana jurnal umum itu dapat membantu pemilik usaha dalam membuat keputusan strategis. Bukan hanya sebagai untuk mencatat transaksi. Dan apakah jurnal umum ini juga bisa digunakan untuk semua orang, bukan hanya pemilik usaha. Saya Parikisi dari kelompok 5 akan menanyakan apa kesalahan umum yang sering terjadi saat mencatat transaksi jurnal umum seperti perusahaan ini dan bagaimana cara menghindarinya. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah apa kesalahan umum dari transaksi yang dicatat dan apa cara mengatasinya. Jadi ya kesalahan umumnya itu seperti kelompok saya tadi. Maaf, kelompok saya ini salah dalam penulisan tanggal. Dari tanggapan kelompok 1 itu memang kalau penulisan tanggalnya itu salah, itu merupakan kesalahan yang fatal. Jadi kita juga bisa bingung juga kan nantinya kalau salah tanggal kok nggak sama ini sama yang kita analisis sebelumnya. Lalu cara mengatasinya adalah setelah kita mencatat ini kita itu harus ngecek ulang secara keseluruhan mulai tanggal dari awal dan juga keterangannya juga. Yang paling penting adalah keuangan totalnya. Apakah dijawab? Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kelompok 4, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana keaslian sertifikasi perusahaan. Nah, itu tergantung dari perusahaannya sendiri, karena jurnal umum ini hanya mencatat transaksi apa saja yang terjadi secara kronologis. Nah, harusnya dari pengusaha itu bisa berpikir bagaimana dia mengambil keputusan secara strategis tadi dari pencatatan jurnal umum. Untuk pertanyaan keduanya, apakah JUI ini bisa digunakan untuk semua kalangan, tidak untuk pengusaha? Bisa untuk semua kalangan. Jadi tidak hanya untuk pengusaha saja. Karena murid seperti kita juga bisa menggunakan jurnal umum. Jadi kayak pencatatan transaksi itu tidak untuk pengusaha saja. Menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih. Kata-kata hari ini dari kelompok 2 yaitu jangan takut pada akuntansi, takutlah jika kamu tidak punya uang. Oke, duduk nih kata-katanya. Jangan takut pada akuntansi, takutlah jika tidak punya uang. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, udah presentasi dari kedua tim, berarti dapat kita simpulkan. Dari pertanyaannya tadi, jika ada kesalahan pencatatan bagaimana, Bu? Nah, jika ada kesalahan pencatatan, maka hasil akhir tidak pasti balance. Ingat ya, kata-kata dalam akuntansi. Balance belum tentu benar, tidak balance pasti salah. Oke ya, jika pencatatanmu sudah benar, balance, tapi itu pun belum tentu benar. Oleh sebab itu diikuti oleh bukti-bukti transaksi, bukti sahnya transaksi. Alhamdulillah sepertinya sudah memahami untuk akun-akun. Kita cek bagaimana pemahaman kalian setelah pembelajaran. Kita assessment akhir dulu. Bisa di-scan barcode-nya langsung atau mengisi PIN-nya. Yang belum join berapa anak? Oke. Sudah ya, kita mulai ya. Siap? Ready? Oke, diperhatikan soalnya, dijawab langsung pada HP-nya masing-masing. Fokus ya, Nana ya, fokus.
Alhamdulillah banyak yang benar ya berarti ya 25 anak ya. Benar semua berarti. Untuk pengertian dari jurnal umum. Siapa yang peringkat pertama? Eliandro. Tercepat. Kita lanjut soal yang kedua. 22 anak jawaban benar. Next. Pendapatan jasa sebesar yang benar adalah pendapatan jasa debit. Banyak yang belum ini. Berarti next kita pelajari lagi pada pertemuan berikutnya untuk transaksi. Tetapi berarti rata-rata anak-anak kalian sudah memahami pos-pos tentang akuntansi. Jurnal umum itu apa? Bagaimana cara pencatatannya? Debit kreditnya bagaimana? Silakan scan barcode untuk mengisi refleksi. Bisa menggunakan belajar ID, akun belajar ID atau email biasa melalui Google Form dengan scan barcode. Sudah semua anak-anak? Sudah? Oke, ditaruh dulu anak-anak handphonenya. Setelah masuk dari beberapa ya hasil refleksi yang sudah kalian isi, semua menyimpulkan bahwa mekanisme debit kredit lebih mudah dipahami daripada materi sebelumnya waktu PDA. Karena PDA, konsep PDA itu kita memahami konsep dasar awal pengenalan akun-akun. Jadi setelah kalian memahami konsep awal pengenalan akun-akun, maka kalian akan lebih mudah memahami debit dan kredit. Kalian membuat catatan pribadi pada saat proyek persamaan dasar pada pertemuan sebelumnya. Ternyata hasilnya sangat positif. Kalian lebih mudah memahami akun-akun yang terkelompok dari pengalaman pribadi. Akhirnya kalian lebih mudah bedakan akun mana yang masuk di sisi debit dan akun mana yang masuk di sisi kredit. Cerdas pikir luar biasa. Teman-teman, kesimpulan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Sultan. Kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini ya, saya itu jadi mengerti bagaimana cara kerja akuntansi, terutama dalam jurnal umum ya. Dan jurnal umum ini juga akan sangat membantu dalam pencatatan keuangan pribadi saya sih, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, jurnal umum akuntansi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, teman-teman. Terima kasih. Sama-sama, sudah bagus sekali. Ya. Berarti memang pengalaman pribadi itu sangat berkontribusi ya dalam pemahaman kita pada mekanisme debit kredit. Semuanya setuju? Oke, berarti kesimpulan yang pertama yaitu adalah di sisi debit dan kredit harus seimbang. Kita mencatatnya double entry, ya, dua sisi dilihatnya. Kesimpulan yang kedua yaitu adalah setiap transaksi mempengaruhi dua akun. Berarti satu transaksi dipengaruhi oleh dua akun. Yang ketiga, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini anak-anak sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita tutup dengan kata-katanya hari ini. Bacakan kata-kata hari ini oleh Bayu. Ayo Bayu. Yang angka punya cerita, tugas seseorang akuntan adalah membuat cerita itu jujur, rapi, dan bermakna. Oke, jujur, rapi, dan bermakna. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita masuk pada materi posting buku besar dan neraca saldo. Dipelajari ya. Lufia akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.